kanvas. Seberapa sering Anda mendengar nama material ini? Mungkin nama ini tidak asing lagi bagi sebagian orang. Pemanfaatan material kanvas yang awalnya digunakan untuk melukis sebagai pengganti papan kayu. Dengan adanya perkembangan zaman, kanvas biasanya terbuat dari kain belaco. Akan tetapi, dengan ketersediaan kain belaco yang susah ditemui, kita bisa mengganti kain belaco dengan menggunakan sarung bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan demikian, kita tetap bisa melukis walaupun tidak tersedia kanvas di sekitar kita. Untuk lebih memahami langkah-langkah pembuatan kasab atau kanvas sarung bekas, kita ikuti video berikut ini. Untuk membuat kanvas sarung bekas, adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan ialah yang pertama, sarung bekas, yang kedua, frame, yang ketiga, kuas, keempat, palu, kelima, gunting, yang keenam, cat putih, ketujuh, lem kayu, yang kedelapan, paku pines, yang kesembilan, pensil, yang kesepuluh, cat air, dan yang terakhir ialah air. Adapun langkah-langkah pembuatan kanvas sarung bekas ialah sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan sarungnya terlebih dahulu. Kita potong sesuai dengan ukuran frame yang telah kita kehendaki. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan frame dengan ukuran 40 x 60 cm. Sehingga saya akan memotong sarung dengan panjang kurang lebih 67 dan lebar 47 cm. Setelah sarung terpotong dengan panjang 67 cm kali 47 cm, kita letakkan frame di atas sarung tersebut. Kemudian kita kaitkan sarung dengan frame dengan menggunakan paku pines. Ketika memaku frame dengan kain sarung, pertama-tama kita kaitkan sarung dan frame di bagian tengah terlebih dahulu agar sarung tidak kendor saat dipasangkan dengan frame. Lakukan hal yang sama pada sebelah kanan dan kiri frame serta bagian sudut-sudut frame sehingga frame dan sarung bisa terlihat lebih kencang. Hal ini bertujuan agar tidak kendur saat dilakukan pengecatan dan juga saat dilakukan kegiatan melukis. Pastikan pines yang menempel pada frame dan sarung sudah benar-benar kuat sehingga tidak akan lepas. Apabila dirasa sudah kuat, maka kita rapikan bagian-bagian sarung yang berada di tepi-tepi frame agar terkesan lebih rapi dan lebih indah. Inilah tampilan sarung yang sudah terpasang pada frame. Langkah selanjutnya ialah kita membuat dasaran pada kanvas. Yang perlu kita siapkan adalah kaleng, cat tembok, lem kayu, kemudian sedikit air. Kita gunakan komposisi 1:1 untuk cat tembok dan juga lem kayu. Apabila campuran sudah jadi, kita aduk secara merata, kita aplikasikan pada kanvas sarung tersebut. Lapisi sarung dengan menggunakan gesso, yaitu campuran antara cat tembok dengan lem kayu sehingga pori-pori pada sarung dapat tertutup dengan larutan atau campuran gesso tadi. Apabila seluruh kanvas sudah tertutup oleh gesso, maka kanvas sudah siap kita jemur sampai kering. Kemudian kita lakukan secara berulang-ulang 2-3 kali melapisi kanvas sarung dengan menggunakan gesso. Inilah tampilan kanvas yang sudah jadi dan siap digunakan untuk melukis. Pada kesempatan kali ini saya memanfaatkan kanvas sarung bekas ini untuk menggambar kaligrafi, yaitu kaligrafi kontemporer.
Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kaligrafi kontemporer ialah yang pertama kanvas, kuas, cat poster, pensil, dan penghapus. Langkah pertama dalam membuat kaligrafi kontemporer ialah kita membuat backgroundnya terlebih dahulu. Saat ini saya memilih background dengan pemandangan langit dan semak-semak yang berada di sekitaran air. Kita aplikasikan cat berwarna biru tua terlebih dahulu di bagian atas. Kemudian kita timpakan cat biru yang lebih muda di bagian bawah. Untuk memberikan kesan warna lebih muda, kita tambahkan cat berwarna putih. Kemudian kita sapukan di bawah cat yang berwarna biru tua, sehingga akan terdapat gradasi warna yang tidak terlalu mencolok batas antara warna biru tua dan biru muda. Untuk menghasilkan gambar yang terlihat bertekstur, kita tidak menggunakan teknik usap dengan kuas. Akan tetapi kita menggunakan teknik pounding atau memukul-mukulkan cat dengan menggunakan kuas, sehingga akan menghasilkan gradasi warna yang lebih bagus daripada diusap. Komposisi warna sangatlah penting dalam penentuan hasil melukis. Misalnya, ketika kita membuat semak-semak, kita memerlukan beberapa warna yang kita gunakan sebagai gradasi, diantaranya hitam, hijau tua, hijau muda, kemudian kuning sebagai gradasi yang paling terang. Apabila background sudah jadi, kita keringkan kanvas hingga benar-benar kering dan tidak ada bagian cat yang masih basah. Ketika background sudah kering dan tidak ada cat yang basah lagi, maka background siap kita buat sketsa. Dalam membuat sketsa kaligrafi, kita harus memperhatikan ada berapa kata yang akan kita aplikasikan dalam kaligrafi tersebut, sehingga akan mempermudah kita dalam mengatur komposisi yang seimbang dalam sebuah kaligrafi. Setelah sketsa sudah jadi, maka langkah selanjutnya ialah kita harus memilih warna yang sesuai untuk penulisan kaligrafinya. Pada pembuatan kaligrafi kali ini, saya memanfaatkan warna ungu, merah, dan oranye sebagai tulisan kaligrafinya. Hal ini bertujuan agar tulisan kaligrafi bisa terlihat lebih jelas dan mudah terbaca. Supaya huruf-hurufnya lebih terlihat bertekstur dan juga timbul, kita bisa memberikan highlighter berupa cat putih pada setiap hurufnya dan kemudian kita sapu menggunakan tisu. Dan seperti inilah hasil akhir dari pembuatan kaligrafi kontemporer yang berbahan dasar sarung bekas. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.